Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Martamis dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi ke tayangan yang sangat luar biasa. Ini adalah bulan September. Selamat datang di bulan September. Semoga apapun bisa menjadi berber semuanya ya. Berkah, berisi, bermakna, dan berber lain. Dan subscriber saya bertambah. Jadi subscribe Martamis. Terima kasih berber. Baiklah, Martamis harus optimis. Pada kali ini kita akan menyaksikan lagi video-video yang ada di internet. Video pertama adalah video Bapak Polisi yang tersenyum. Jadi teman-teman ya gimana ya? Jujur dalam demo ini aku tuh dukung 100%. Memang pejabat-pejabat korup itu memang harus diberantas. Kalian udah tahu bentuk dukungan 100% gue seperti apa nih? Aku bawa keluarga aku nih, keluarga aku suruh ikut demo semua nih. Karena kita memang tidak setuju sama namanya dewan-dewan yang korup. Gimana ngeri? Ya, betul dewan korup itu matiin. Pokoknya teman-teman semua selamat berjuang ya, selamat berjuang. Oke, video pertama ada dukungan untuk demo ya, karena demonstrasi ini terus bergulir sepanjang hari dan mulai terjadi banyak hal. Ya, semangat. Belum. Di perubahan air apa anggar kan air? Tanah. Ya, SMA di salah 15 miliar bayar tunai perubahan air. Salaman nih. Siap. Ini kita berapa tadi? Kontrol di sini selesai. Pak ketipung, pak ketipa kebalung, balung tipung. Oke, itu tadi apa? Ini suaranya juga kurang jelas ya, tapi ini ada caption kalimatnya adalah Kang Deddy Mulyadi kalau rapat sambil berdiri juga jadi, gak perlu hotel mewah, cair 15 miliar. Ya memang. Oke, balik lagi ya, Martamis ini kan memang banyak videonya tuh Kang Deddy, tapi di beberapa waktu itu saya ingin video-video yang lain juga gitu, dan melihat ya ada beberapa yang sepertinya menarik. Baik, ya ini Kang Deddy seperti biasa tidak mau terlalu berlama-lama ya, sat-set aja. KDM baru saja 6 bulan bekerja sebagai gubernur Jawa Barat, tapi sudah banyak banget yang kritik. Terutama yang ngeritiknya itu dari kalangan elit. Ada yang tahu gak kenapa? Kalau menurut saya sih ini adalah konsekuensi sebagai gubernur yang memang bekerja kerja nyata. Tahu sendiri kan KDM punya program, punya gagasan, dan punya kebijakan-kebijakan yang menguntungkan orang banyak, yang mementingkan orang-orang banyak. Secara logika, kalau gubernurnya gak kerja, apa yang mau dikritik? Oke ya, itu tadi adalah video bahwa KDM apa sih ini? Bahwa kita bisa mengkritik sesuatu karena sesuatu, tapi ya bisa sih kalau nggak kerja juga bisa dikritik ya. Kenapa kamu nggak kerja, itu kritikannya paling. Ya kritik itu baik di negara demokrasi ya, tinggal kritikannya apa. Kalau kritikannya adalah nyinyir ya berarti bukan kritik tapi nyinyir. Oke. Mirip banget dengan gaya Kang Deddy, Gubernur Shirley juga dikenal suka berbagi rezeki kepada masyarakat kecil, sehingga setiap aksinya selalu bikin warga merasa diperhatikan, dan dari situlah tercipta suasana penuh kehangatan yang bikin hati adem. No comment sih. Oke. Ya sehat-sehat semua. Semoga semua yang baik akan terus baik. penting kalian yang lagi demo harus lihat. Apa ini? Banyolan komedi, tapi isinya apa ini? Keras dilawan dengan keras, yang bakar kan teman Anda sendiri, Bung. Pelaku penus skin ojol tapi sepatunya harga 3 juta, level nyamarnya masih tir ayam. Lihat ini. TNI Polri agar melakukan tindakan tegas ya terhadap para pelaku yang anarkis yang merusak fasilitas umum. Dan itu atas perintah Bapak Kapolri. Polisi udah nggak peduli lagi dengan pendemo. Kalian harus hati-hati nih. Kalian lihat, pendemo ini udah nggak berdaya, dibuang ke sungai sampai dia bilang, "Pak, saya tidak bisa berenang." Astagfirullah, tega ya. Kalian bikin masa aksi sendiri, bikin rusuh sendiri, bakar-bakar sendiri, sibuk sendiri polisi Konoha ini. Kalian lihat nih, provokator ya, sengaja bikin ribut, dia rusuhin polisi terus dia kabur ke mobil kap nih. Kalau pendemo asli mana ada yang bakar-bakar ngerusuh kayak gitu, mana ada. Aku jadi menduga ini, apa ini kalian yang bikin sendiri, bikin ulah sendiri biar ada alasan nembak-nembak pendemo kan, biar mundur. Buat kita yang lagi demo, terus lanjutkan, jangan mudah digiring opini untuk mundur.
Tapi ingat, jangan rusak fasilitas penting kayak bandara, museum, apalagi rumah sakit. Jangan mundur, karena itu keinginan mereka para pejabat, dan tetap waspada dengan orang-orang susupan. Ya sih ini yang beratnya ya. Kalau tapi kenapa ya atribut orang-orang itu yang bakar-bakar itu biasanya pokoknya skinnya itu ya jaket hitam apa hoodie gitu, terus pakai kupluk gitu, terus bermasker gitu. Rata-rata deh pakainya hitam, nggak ya kayak maksudnya kayak nggak umum lah gitu loh. Kan biasanya pendemo itu kalau bisa kan mencolok gitu, mencolok dengan apa ya atribut yang ya mencolok. Jadi kayak orang itu ngelihat gitu. Tapi kalau kayak gitu kan diam-diam. Ya itu sih bahayanya ya, kalau massa banyak pasti aja ada segelintir orang yang memanfaatkan itu untuk memprovokasi, untuk melakukan tindakan yang selama ini dia nggak bisa lakuin, akhirnya dia bisa lakuin gitu. Jadi keluar. Ya kan, padahal kan kalau mau ngomong demo kan sebenarnya tuntutan demo dan demo itu sebenarnya kan demonstrasi ya, artinya mengemukakan suatu tuntutan atau gagasan dari pihak-pihak yang bersangkutan gitu kan. Di dalam hal ini kan rakyat gitu. Jadi entah kenapa ya demo kok tiba-tiba jadi berantem gitu. Ya itulah. Ya memang harus hati-hati dengan kayak gini ya, karena karena pada akhirnya kan anarkis itu mau bagaimanapun tidak bagus, dan nggak mungkin lah orang-orang demo itu anarkis ya, agak serem juga sih, karena kalau nggak salah live TikTok juga kan nggak bisa kan, terus beberapa media juga nggak boleh menayangkan gitu, jadi nggak tahu itu kenapa. Lagi-lagi KDM membuat gebrakan yang membuat iri warga luar dari Jawa Barat. Apa gebrakannya? Gebrakannya yaitu Kang Deddy Mulyadi meluncurkan asuransi untuk para ojol, pedagang asongan, kuli tani, kuli bangunan, dan para pekerja informal lainnya. Wow, ini sangat luar biasa. Gak ada yang kayak gini di luar Provinsi Jawa Barat. Gak ada, hanya ada di Jawa Barat. Oh iya lupa ya, kalau di DKI itu kan ada yang namanya BPJS untuk hewan. Mantap. Kenapa ujungnya malah nyinyir ya? Padahal udah bagus tuh. Maksudnya, tapi ya terserah sih. Maksudnya kayak dukung Kang Deddy terus tiba-tiba belakangnya kenapa harus ada itu sih? Maksudnya ya udahlah, fokus aja gitu. Kalau misalnya iya mungkin dia memang memuji ya, bukan nyinyir, kayak ada BPJS untuk hewan. Ya udah, BPJS untuk hewan. Ya mungkin ya lucu, gak tahu ya. Ya pokoknya itulah intinya ya. Asuransi itu kalau nggak salah itu ada bayarnya juga ya. Jadi kita, karena kan kayak sejenis BPJS gitu kan. Jadi kita bayar terus nanti kalau ada hal kita dapat gitu. Kalau nggak salah ya. Tapi kenapa belakangnya ada Gubernur DKI ya? Tapi ya udahlah. Oke lah, asuransi ya untuk pekerja informal. Bagus juga sih, bagus asuransi untuk pekerja informal. Tapi kan berarti itu ada bayaran bulanannya kan, asuransi itu ada bayarnya ya, betul. Asuransi itu ada bayarnya. Oke, alhamdulillah di luar ternyata hujan, cuaca luar biasa mendung. Tapi saya nggak tahu rekaman ini apakah akan jelas atau tidak. Tapi semoga saja baik-baik saja. Di situasi eker genting, Bapak Aing memberikan kebijakan anu pro rakyat, yaitu asuransi ketenaga kerjaan untuk pekerja informal, jelas seperti tukang ojek, terus petani, terus nelayan, pokoknya mah segala rupa pekerjaan anu di Jawa Barat. Mantap pisahnya, eta ku pemimpin sajen mah teu kapikiran. Ayeuna ku KDM dijieunkeun, jeung kudu didukung ye. Tempo cegera ayeuna Mang Ono oge geus berdampingan jeung KDM mendukung kebijakan anu pro rakyat. Ayeuna tinggal rakyat nanya kudu bisa ngajaga ye. Ayeuna ulah terprovokasi. Ayeuna lamun terprovokasi terus we loba bangunan-bangunan anu rusak, terus we loba pokoknya mah loba anu segala rusak, mungkin teh duitna bakal pake ngomean. Ayeuna kan aya warung anu kabakaran, anu kaduruk oge ku KDM kudu digantian cenah eta teh da karunya rakyat leutik. Jadi ayeuna Jawa Barat mah kudu kondusif. Pemimpinna geus mantep ya, piraku rakyat nanti bisa ngadukung. Kitunya warga Jabar, hayu aku urang dukung bebarengan. Ya, begitu ya. Ya kemarin juga banyak tuh di beritanya ada motor
yang terbakar, warung yang dijarah, dibakar gitu, yang bahkan nggak ada sangkut pautnya gitu loh dengan apa yang didemokan gitu, yang 17+8 tuntutan kalau nggak salah, itu ada tuntutannya itu. Jadi agak-agak why gitu ya, provokatornya ada apa? Orang-orang nganggur yang keluar atau para kriminal yang muncul di permukaan terus melakukan itu dan mengajak massa. Saya rasa seperti itu sih. Karena ikut-ikutannya orang Indonesia itu ya gitu, kayak oh yo kita bakar, yo bakar, kita pukulin, pukulin. Jadi gitu. Jadi ya harus tetap logika dan pikiran itu harus jernih, tetap walaupun panas-panas emosi juga. Berarti asuransi ini kayak semacam BPJS Ketenagakerjaan ya, tapi dia di sektor yang informal atau yang tidak dalam lingkup yang kayak perusahaan gitu, tapi kayak ojol yang mitra ataupun pekerja-pekerja yang ya berarti seperti BPJS ya, berarti nanti ada bayaran bulanannya dan ya tergantung kebijakannya seperti apa nanti itu. Intinya kan nanti dana itu bisa jadi semacam kayak dana pensiun kah atau apakah? Ya asuransi ketenagakerjaan ya BPJS. Ya artinya ya lumayan lah. Artinya sepanjang karir ngojol itu nanti di akhir itu adalah yang bisa dibawa pulang. Astagfirullahaladzim. Aduh benar sih Bapak, khawatir gitu benar. Tekan. Oke, Parker. Asuransi. Nanti tinggal kita hubungi para aplikatornya. Nanti itu yang hubungin tukang rokok, saya tag dia. Rokok sana Mang. Ini tukang rokok. Tukang rokok ya ke dia ya. Ya, kita kerja sama nah. Kita kerja sama ya. MOU ya. Benar. Mengucapkan terima kasih. Ini sebagai ojol mewakili ojol yang ada di Kota Bandung. Hatur nuhun Bapak Kosnya warga Jawa Barat. Ojol. Benten sareng Bapak mah betul. Ini nih asuransinya termasuk asuransi kecelakaan kerja. Saya juga kurang tahu sih. Jadi kayaknya saya nanti asal ngomong kalau nggak tahu ya. Intinya ya asuransi lah. Ya, intinya asuransi itu bagus, kayak BPJS Ketenagakerjaan itu juga waktu itu saya juga dapet tuh, dan lumayan lah ketika kita resign. Kalau sama ya atau enggak, ketika kita resign gitu ya kita ada uang dari perusahaan atau tempat kita bekerja gitu untuk kita bawa ya macam uang pensiun, tapi bukan ya, saya dulu gitu ada. Jadi berapa tahun kita kerja, kita bayar sebulan itu berapa, terus nanti pas kita udah resign atau habis kontrak atau apa, kita ambil untuk tambahan untuk melanjutkan ke pekerjaan lain atau ya untuk ngapain gitu. Kalau misalnya harus 100%, yang untuk bulan itu kita geserin untuk kepentingan lain, gaji tanggung jawab buruh kasihin aja, geser. Kang Deddy dengan lapang dada menyatakan rela menggunakan gaji serta seluruh tunjangannya demi mengganti kerugian akibat demo. Sebuah sikap tak biasa yang menunjukkan ketulusan hati sekaligus keberanian untuk selalu berpihak pada rakyat. Ini komentar nih, Kevo, cari muka si Deddy mah. Ngapain dicari muka beliau udah ada di mana-mana, sudah terkenal, banyak orang yang kenal. Mungkin dirimu nih PP-nya saja tidak ada muka, mungkin Anda yang sedang mencari muka. Ada saja emang. Ya itu ya maksudnya, kalau demo terus nyampe ngerusak motor orang, yang mana itu juga rakyat dari Jabar atau rakyat Indonesia sendiri, jadinya kan malah tidak tepat sasaran arah tujuannya apa. Kenapa malah motor yang dibakar, warung yang dibakar gitu, atau kafe yang dibakar, itu kan aduh ya memang hati-hati jangan nyampe terajak untuk melakukan tindakan yang anarkis, yang mana ketika kalau mau dipikir-pikirkan ya itu rakyat juga yang lagi cari kerja, yang lagi usaha, yang lagi pengen mengais rezeki. Detik-detik ketika Gubernur Khofifah meneteskan air mata saat melihat gedung Gerahadi dibakar menjadi momen yang menyentuh hati. Namun banyak netizen malah menilai yang lebih kasihan adalah Bu Risma. Bagaimana tanggapan kalian, guys? Ini saya nggak tahu lagi. Ya tapi Ibu Khofifah ini juga kan Gubernur Jawa Timur ya kalau nggak salah ya. Tapi kok tiba-tiba ada kasihan Bu Risma atau apa? Karena saya nggak tahu konteks, videonya cuma 11 detik, jadi saya tidak akan komentar apa-apa. Detik-detik ketika Kang Deddy terkena lemparan benda membuat para pendemo sontak bereaksi marah.
Mereka merasa pemimpin yang berani hadir di tengah masa tidak pantas diperlakukan kasar, dan justru kemarahan itu menandakan betapa cintanya mereka pada sosoknya. Ya itulah, kadang-kadang kan kalau ada masa banyak gini, misalnya ada 1.000 orang kumpul, ada 10 orang yang bisa provokasi gitu, ricu, ngelempar barang, terus orang emosi, terus kamu yang lempar, kamu, ayo kita lempar juga, akhirnya ikut-ikutan. Itu yang sering terjadi gitu, yang mana kerusuhan itu ya kadang-kadang gitu arah terjadinya. Jadi kayak dari ujung sana ke ujung sana tiba-tiba ada kayak, oh lempar, ayo, ikut-ikut. Yang pada akhirnya kadang chaos, yang mana pas dilihat-lihat, oh ruginya banyak banget gitu. Jadi ya jangan nyampe lah terprovokasi oleh provokator yang menyelip ke barisan para pendemo atau orang-orang yang berdemo. Terhitung mulai sekarang akan segera didata untuk mendapat asuransi ketenagakerjaan. Kang Deddy hadir dengan gebrakan baru, meluncurkan program asuransi khusus bagi pekerja informal seperti sopir, tukang becak, petani, nelayan, ojek, hingga asisten rumah tangga yang selama ini jarang mendapat perlindungan, sehingga mereka merasa lebih tenang dan dihargai. Iya sih, memang kan beberapa sektor-sektor, nggak tahu ya, guru itu ada asuransinya juga nggak sih? Tapi kayaknya ada sih kalau PNS kali ya. Tapi saya soalnya nggak tahu gitu, kayak guru-guru itu ada nggak gitu asuransi? Soalnya kadang-kadang kalau hari ini kita bisa melihat ada gejolak publik yang secara terus-menerus, dan seluruh gejolak itu tidak dihadapi dengan sikap-sikap emosi dan represif, tetapi harus dihadapi dengan bagaimana kita memahami perasaan pikiran mereka yang hari ini sedang dilanda oleh kekecewaan dan kemarahan. Ya, kekecewaan dan kemarahan itu saya nggak usah menuduh orang lain, itu ditimbulkan oleh diri saya sendiri misalnya, atau diri aparat dan pejabat lingkungan Pemprov Jabar misalnya, itu bisa terjadi. Dari proporsi yang kita miliki hari ini gitu kan, masih adakah sih misalnya hal yang mesti kita lakukan untuk melakukan tindakan-tindakan yang nyata pada masyarakat. Misalnya begini Pak, ada gedung yang terbakar. Kalau gedung yang terbakar mau tidak mau besok harus diperbaiki kan. Nah kemudian perbaikan kan pasti pakai duit APBD. Pasti Pak. Ya kan Pak? Betul. Nah duit APBD ini kan kalau kita tidak cermat, itu bisa jadi kita motong belanja kesehatan, motong belanja pendidikan, motong belanja infrastruktur yang untuk rakyat, motong beasiswa, gitu, motong jaminan untuk masyarakat yang sakit. Selama ini kan kita selalu cover lah pemerintah provinsi ini dengan berbagai hal kesulitan kita hadir. Terus kemudian kita juga harus ganti motor-motor yang terbakar, mobil yang terbakar, kemudian juga warung yang terbakar, rumah makan yang terbakar. Tidak boleh ada kesulitan baru bagi mereka, dan itu saya lihat akan mencapai angka yang fantastik ya. Nah tetapi kita belanjanya itu nggak boleh juga itu ngambil lagi jatah publik. Nah dari sisi alokasi yang kita miliki, masih adakah celah untuk kita mengoreksi kembali, menunda belanja-belanja yang tidak penting dibuat menjadi belanja yang penting? Ya, terima kasih Pak Gub. Dari apa yang terjadi beberapa hari ini memang pada akhirnya sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Gub, akan kembali ke kita juga ya. APBD provinsi lah atau kota kabupaten yang kemudian harus menanggung beban itu. Dan potensi tidak tercapainya belanja Pak, termasuk pendapatan. Karena secara perekonomian akan terdampak, ekonomi akan terdampak, pendapatan pajak akan mengalami penurunan. Betul. Ya kan? Ini juga kita ini akan menghadapi situasi seperti itu. Sulit. Nah, kemudian tetapi kita harus tetap optimis. Nah, optimis ya. Di pos mana saja yang masih punya potensi ya. Nah, jadi inilah permasalahannya ketika demonstrasi itu anarkis. Ya merusak fasilitas. Tapi saya gak akan bilang itu pendemo, itu pasti orang-orang gak jelas yang tiba-tiba hadir ke permukaan untuk merusak aja gitu. Jadi kayak, wah apa nih rame-rame? Atau ada yang memang sudah disuruh untuk melakukan tindakan semacam itu gitu. Jadi kayak yang pada akhirnya saya tuh Jawa Barat itu kan lagi uang itu benar-benar di apa sih namanya?
benar-benar transparan gitu keuangan APBD, APBN apa yang anggaran mereka itu transparan di Jawa Barat itu, dan sudah dirincikan uang ini buat sekolah, uang ini buat kesehatan, uang ini untuk jalan. Nah, ketika ada hal-hal semacam ini, perusakan terhadap barang-barang ataupun kepunyaannya pemerintah ataupun yang ke warga seperti rumah makan, warung, motor, mobil. Nah, itu kan udah jadi beban baru lagi, yang mana anggaran harus dicek lagi, harus diatur lagi, harus diperbaiki lagi, harus dicermati lagi. Apa yang harus dipotong, apa yang harus dikurangi. Karena apa? Karena kejadian-kejadian seperti ini, bahkan pajak pun kemungkinan orang jadi gak bayar lagi karena banyak macam-macam. Akhirnya nanti pendapatan pajak bisa menurun juga. Nah, jadi ya memang mending jangan gitu loh kalau ngerusak fasilitas-fasilitas milik warga ataupun ya milik milik daerah gitu. Soalnya kan nanti kan harus diperbaiki. Ketika diperbaiki butuh dana, dan karena butuh dana, akhirnya harus comot sana, comot sini. Yang mana sebenarnya udah rapi nih RAP-nya gitu. Ini kesini, ini kesini, ini kesini, kesini, kesini. Jadi harus diatur lagi. Ya sehat-sehat. Mudah-mudahan semuanya bisa. Ya seperti Kang Deddy bilang ya, tetap optimis, martamis. Mari kita optimis pokoknya mah. Ini hujan deras saya teriak-teriak, semoga tidak ada, suaranya tetap jernih ya. Mudah-mudahan saja. Tapi jadi seru juga nih. Saya bisa lebih semangat ini. Ini kita sudah bertemu dengan seluruh pimpinan DPRD, para ketua fraksi, kemudian para ketua komisi, ke Banggar dan Badan Musyawarah, yang intinya bahwa kita pemerintah Provinsi Jawa Barat itu terdiri dari gubernur, kemudian wakil gubernur, dan DPRD. Nah, salah satu respon kita terhadap kegelisahan publik kan perlindungan jaminan sosial masyarakat. Dan salah satunya yang kita gulirkan adalah asuransi untuk pekerja informal, asuransi ketenaga kerjaan. Di situ ada ojol, ada kuli bangunan, ada tukang sapu, sampai para petani, nelayan, semua pembantu rumah tangga. Dan kami berkoordinasi, kita bersepakat sama-sama melakukan realokasi. Walaupun sudah berjalan anggarannya, ada realokasi yang diambil dari anggaran provinsi, kami sudah menemukan tadi. Dan kemudian DPRD juga tadi bersepakat untuk melakukan realokasi. Di antaranya Pak Ketua, yang direalokasikan apa? Ya, kita akan menghentikan perjalanan dinas luar provinsi, perjalanan ke luar negeri, dan juga mungkin nanti dicek atau ada anggaran-anggaran silpa Pak. Nanti bisa dimanfaatkan untuk direalokasikan untuk kegiatan seperti yang tadi Pak Gubernur sampaikan. Ya, jadi intinya bahwa respon yang harus kita lakukan adalah dalam bentuk tindakan nyata keberpihakan. Kalau keberpihakan pemerintah provinsi tentunya adalah keberpihakan program. Selain memperkuat program beasiswa pendidikan, infrastruktur jalan, layanan kesehatan, kaya miskin kalau memang tidak mampu berobat di rumah sakit, kita hari ini kita layanin dan sudah berlangsung lama, dan itu seluruhnya nanti kita bersama-sama untuk mendorong anggaran-anggaran yang dianggap tidak efektif dan tidak tepat untuk segera dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat. Dan yang paling utama setelah ini adalah harus ada recovery ekonomi. Karena kan mereka tuh tidak bekerja selama beberapa hari, ada bangunan yang rusak, ada pedagang yang rugi, ada kios yang terbakar. Semuanya harus dalam waktu cepat, dalam seminggu ini mereka sudah kembali normal, uang pemerintah turun, ekonomi jalan, dan kegiatan-kegiatan proyek di Provinsi Jawa Barat harus segera terselenggara dengan baik sampai tingkat desa dan kelurahan. Itu. Pak, untuk Nah kan gini kan, sebenarnya kayaknya kalau bisa kayak gini ya langsung lah kayak datang terus kami begini, kayaknya udah deh, nggak ada pendapat yang aneh-aneh yang sampai ngomongin orang gini lah gitulah. Ya udah kan kayak Kang Deddy, ada masalah karena apa ya, sebenarnya memang agak disayangkan soal pengerusakan itu, tapi udah terjadi dan gimana solusinya, recovery-nya gimana? Udahlah nggak usah, kalau di sebelumnya Kang Deddy bilang udah nggak usah nyalahin sana nyalahin sini, udah kita usahain recovery secepatnya supaya nanti orang-orang bisa kerja lagi, orang-orang ekonomi bisa berjalan lagi, dan bersepakat untuk menghapus anggaran perjalanan dinas luar kota dan luar negeri. Wah, luar biasa sih. Nah, ya mudah-mudahan ya. Ya sebenarnya kan kayak anggaran-anggaran semacam itu tuh udahlah, buat apa juga sih?
Maksudnya ya gak tau lah. Ya udah kan, artinya kan udah ada lah beberapa tuntutan yang bisa dilakuin di DPRD Jawa Barat ya, kayak ya gitu. Sepakat nanti anggaran dinas dan anggaran itu lain-lain itu akan dialokasikan untuk ke sesuatu yang lebih berguna atau sesuatu yang sangat urgent untuk dilakukan. Ya udah beres. Di sini udah ada Kang Ono juga ya. Beliau di sini ada dan beberapa yang artinya ya udah Kang Deddy sudah menemui DPR. Jadi udah di Jawa Barat itu cukup kan untuk ya demonstrasi ya mungkin, tapi jangan sampai merusak lagi kepada kalian orang-orang yang merusak-rusak itu gitu. Karena ini Jawa Barat ini lagi kita harus recovery, kita harus balik lagi nih, ini ada yang harus kita bangun, ini harus ada yang kita lakuin gitu. Jangan nyampe 1 minggu ini, kan 1 minggu betul ya, dari tanggal 25 sampai tanggal 31 tuh. 1 minggu itu udah berapa miliar gitu uang nggak keluar atau uang yang kebakar habis gitu, dari pedagang yang nggak bisa dagang karena gerobaknya hancur terbakar, dari warung makan yang dibakar. Akhirnya kan ekonomi jadi nggak jalan gitu. Maka luar biasa. Jadi mudah-mudahan cepat gerakan seperti ini luar biasa gitu. Jadi sangat langsung satset begini langsung gitu.